Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang sedikit, dijadikan orang yang susah, orang miskin, kita tetap wajib berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya duit 1.000, kita berinfak di jalan Allah dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya duit 5.000, kemampuan kita 5.000. Kita ikhlas berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, as-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang ringan tangannya, selalu memberikan bantuan kepada orang yang susah, memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, menjadi orang yang dermawan, insyaallah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bahkan sebaliknya, kata baginda Rasul, beliau mengatakan, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil, orang yang pelit-pelit, kata baginda Rasul, jauh dari Allah, jauh dari manusia, bahkan jauh dari surga dan dekat dari api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua, kata Allah di dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa mampu menahan amarahnya. Manusia di dunia ini Allah telah memberikan nafsu. Ketika manusia ini dapat menahan hawa nafsunya, dapat menahan amarahnya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hikayat singkat di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sedang berkunjung ke rumah sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau berkunjung, sedang mengobrol-ngobrol dengan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, lalu tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui yang mencaci, yang memaki ini Abu Bakar As-Siddiq dengan cacian dan makian yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq tersenyum dan diam, menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya. Melihat baginda Rasul, lalu baginda Rasul tersenyum. Lalu Arab Badui ketika itu memaki, mencaci, memaki, semakin marah. Lalu Abu Bakar diam dan tersenyum. Baginda Rasul melihat sikap Abu Bakar, tersenyum. Lalu orang Arab Badui ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq tidak marah, semakin menjadi-jadi, semakin marah ini orang Arab Badui. Dicaci, dimaki, dihina. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, rasa kemanusiaannya timbul, akhirnya membalas cacian dan makian yang dilontarkan oleh Arab Badui tersebut.
Lalu baginda Rasul ketika Abu Bakar marah, ketika itu pun langsung pergi tanpa permisi, tanpa mengucapkan salam. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq merasa kebingungan. Dikejarlah itu baginda Rasul. Wahai Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan saya tanpa permisi, tanpa mengucapkan salam? Kenapa ya Rasulullah? Baginda Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, ketika engkau dicaci, dimaki, dihina, pertama engkau diam, aku tersenyum. Karena apa? Aku melihat malaikat turun mendampingimu. Lalu engkau dihina, dicaci, dimaki oleh Arab tersebut, oleh Arab Badui tersebut. Aku melihat engkau diam, menahan amarahmu. Aku tersenyum karena malaikat turun tambah banyak. Lalu ketika engkau dicaci dan maki, lalu engkau membalasnya, menghina kembali, maka aku lihat para malaikat kabur. Yang datang adalah iblis, yang datang adalah setan yang telah menggodamu. Oleh karena itu, ketika aku melihat engkau di sampingmu banyak setan iblis laknatullah, aku langsung pergi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah gambaran bahwasannya ketika kita ingin dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menahan amarah kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga yaitu adalah wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Manusia, orang yang selalu meminta maaf ini adalah baik. Namun kata Allah, orang yang terbaik adalah orang yang ketika sakit hatinya, ketika ada orang yang bersalah kepada dirinya, namun ia masih mampu untuk memaafkan orang lain, maka ini adalah nilainya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik, melaksanakan kebajikan, melaksanakan amal-amal soleh. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ketika kita banyak melakukan amal-amal soleh, baik itu secara materi maupun moral maupun tenaga, ketika kita bermuamalah, melaksanakan ibadah, berbuat baik karena Allah, insya Allah Allah akan cinta kepada kita. Dan ketika Allah cinta kepada kita, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di zaman corona, di zaman pandemi ini